Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Alfarizi dengan NIM 17.060 dari kelas 7 APG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan dasar mengajar pada mata kuliah micro teaching yang diampu oleh dosen Bunda Jojo Renta Marananta SPD NPD. Baik, di slide pertama, di sini kita ada poin-poinnya teman-teman. Poin pertama yaitu keterampilan membuka, keterampilan menjelaskan, dan keterampilan mengikut. Nah, ini adalah poin-poin yang ada dalam keterampilan dasar mengajar. Oke, ke slide berikutnya, keterampilan dasar mengajar. Menurut Mukminan 2018 halaman 208 menjelaskan bahwasanya keterampilan dasar mengajar adalah kecakapan atau kemampuan pengajar dalam menjelaskan konsep terkait dengan materi pembelajaran. Jadi seorang guru harus bisa memahami materi pembelajaran serta mendalami dan memahami materi pembelajaran yang akan diberikan oleh guru tersebut. Nah, jadi di sini guru harus bisa memahami materi-materi terkait. Lalu hal-hal yang harus dipersiapkan oleh guru juga harus mempersiapkan yang pertama bahan ajar, strategi pembelajaran yang digunakan, metode, dan media. Kita memiliki penguasaan kelas yang baik dan penilaian yang tepat pada siswa. Maksudnya adalah ketika kita menyampaikan pembelajaran atau menyampaikan suatu materi yang akan kita sampaikan, harus ada beberapa yang disiapkan. Pertama, ini bahan ajar. Bahan ajar apa yang akan kita gunakan dalam menyampaikan pembelajaran tersebut. Lalu strategi pembelajaran yang digunakan. Strategi apa nih yang cocok untuk istilahnya memberikan materi tersebut di dalam kelas. Kadang-kadang jika strategi pembelajarannya kurang tepat, maka pesan atau materi yang disampaikan itu akan tidak diterima dengan baik oleh murid. Jadi hal-hal yang tadi disebutkan itu memang penting ya, terutama tadi ada istilahnya bahan ajar yang menunjang pembelajaran atau menunjang materi yang akan diajar, terus strategi pembelajaran yang digunakan, lalu ada metode. Nah, metode pembelajaran yang akan digunakan seperti apa nih? Ataukah dengan cara metode bercerita, metode ceramah, atau metode yang lainnya, itu memang disesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan kita berikan kepada anak-anak atau kepada murid. Lalu ada media. Nah, media di sini adalah penunjang juga dalam menyampaikan materi. Misalkan seperti kita akan menyampaikan materi diriku menggunakan media alat permainan edukasi misalkan atau papan nama. Nah, itu termasuk ke dalam penunjang pembelajaran atau penunjang materi pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru. Nah, ini juga penting karena kebanyakan di PAUD sendiri media itu sangat berpengaruh atau sangat penting untuk keberlangsungan pembelajaran. Lalu memiliki penguasaan kelas yang baik dan penilaian yang tepat pada siswa. Nah, penguasaan kelas yang baik adalah bagaimana anak atau guru bisa mengkondusifkan kelas atau bisa istilahnya mengontrol kelas tersebut agar kelas itu kondusif, kelas itu bisa menerima materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Kadang-kadang banyak guru-guru yang belum bisa menguasai kelas, dalam artian tidak kondusif di kelasnya, ada yang lari-larian, ada yang mungkin istilahnya tidak tertib dan sebagainya, lempar-lempar. Nah, itu salah satunya kita sebagai guru harus bisa menguasai kelas dengan baik gitu. Jadi agar kelasnya kondusif, suasananya kondusif, tidak gaduh, dan bisa menyampaikan materi secara baik kepada anak-anak atau murid kita. Lalu yang terakhir ada penilaian yang tepat pada siswa. Maksud penilaian yang tepat adalah ketika kita di kelas kita harus bisa atau pandai menilai anak satu dan anak lain, karena pada hakikatnya anak itu adalah unik gitu. Tidak bisa kita menyamakan anak satu dengan anak lainnya gitu. Mungkin ada yang sama tapi secara hakikatnya anak itu memiliki pola pikir atau punya karakter yang berbeda. Jadi kita harus bisa menilai anak itu sesuai dengan diri mereka masing-masing. Tidak bisa kita membandingkan atau menyamaratakan anak-anak di kelas. Itu dari keterampilan dasarnya sendiri. Jadi dari sini kita dapat
melihat bahwasanya keterampilan dasar ini memang dibutuhkan sekali oleh guru atau oleh para pengajar. Karena kenapa? Keterampilan ini sangat menunjang sekali profesi sebagai guru agar bisa menyampaikan materi pembelajaran dengan baik dan bisa dan anak-anak atau murid bisa menerima pembelajaran dengan baik, agar anak-anak tidak hanya bermain saja di sekolah gitu. Jadi bermain sambil belajar itu benar-benar ketika anak-anak bermain, nah begitupun bisa menerima materi pembelajaran yang sudah diberikan oleh guru. Jadi tidak semerta-merta anak-anak hanya bermain saja atau menggambar saja, tapi ada materi-materi yang masuk dalam pembelajaran atau materi yang disampaikan oleh guru. Jadi tidak mental lagi lah istilahnya, guru menyampaikan tapi anak-anaknya tidak paham. Nah, ini pentingnya keterampilan dasar dalam mengajar. Oke. Selanjutnya, nah, di sini keterampilan membuka. Tadi sudah ada 3 poin. Yang pertama keterampilan membuka, keterampilan menjelaskan, dan keterampilan menutup. Pada keterampilan membuka ini bisa dijelaskan, membuka pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan guru untuk menciptakan suasana yang siap mental dan penuh perhatian pada diri siswa. Maksudnya adalah keterampilan membuka ini adalah bagaimana guru bisa menciptakan suasana yang siap mental. Istilahnya anak-anak sudah siap, anak-anak sudah kondusif, anak-anak sudah bisa menerima materi gitu, dan juga penuh dengan perhatian pada diri siswa. Kadang-kadang ketika anak masuk kan masih saja ingin bermain atau langsung lari-larian, karena memang dunia anak adalah dunia bermain gitu kan. Nah, tapi di sini bagaimana ketika guru sudah memiliki pemahaman tentang keterampilan membuka ini, maka guru juga akan istilahnya dapat membuat siswa itu siap dalam segi kesiapannya gitu. Karena ketika anak di usia yang belum masuk sekolah dan masuk ke sekolah itu memiliki adaptasi yang lumayan cukup lama kalau yang saya perhatikan gitu. Karena yang tadinya main gitu di rumah, terus mulai belajar, mulai diajarkan yang namanya sekolah, mulai diajarkan yang namanya belajar, dan di situ juga anak-anak akan mulai merasa ya istilahnya mau keluar dari zona nyaman mereka, dan mereka akan mulai memasuki dunia baru atau tahapan baru. Nah, itu bagaimana guru bisa membuat anak-anak itu siap dalam pembelajaran gitu. Siap dalam memperhatikan pembelajaran, lalu penuh perhatian pada diri siswa. Jadi kadang-kadang siswa kan jarang ya, istilahnya kalau yang baru masuk itu, ataupun mungkin ya di setiap jenjang pun pasti banyak ketika guru itu tidak bisa mengontrol atau tidak bisa membuka pembelajaran dengan baik, maka anak-anaknya juga akan istilahnya gaduh, atau anak-anak pun tidak akan memperhatikan. Makanya first impression yang dilakukan oleh guru ketika masuk kelas, nah itu sangat penting gitu, agar siswa tersebut bisa memperhatikan pembelajaran atau bisa memperhatikan guru untuk menyampaikan pembelajaran. Jadi apa yang disampaikan guru bisa tersampaikan dengan baik. Oke, lanjut. Nah, di sini adalah komponen keterampilan membuka pembelajaran. Ada 4 komponen atau ada 4 poin di sini. Adalah pertama, membangkitkan perhatian atau minat anak. Yang kedua, menimbulkan motivasi belajar. Ketiga, memberi acuan, dan terakhir menunjukkan keterkaitan. Yang pertama, membangkitkan perhatian adalah yang tadi, ketika guru masuk ke kelas, bagaimana guru bisa meningkatkan minat anak dalam belajar, lalu bisa membuat anak memperhatikan pembelajaran tersebut, entah dengan cara gestur tubuh bisa, atau dengan cara menyapa, dengan cara mengajak anak bernyanyi. Itu adalah salah satu atau beberapa cara untuk meningkatkan minat anak dalam melakukan pembelajaran di kelas. Lalu yang kedua, menimbulkan motivasi belajar. Nah, kebanyakan anak-anak itu ada yang masih belum termotivasi untuk belajar, jadi ke sekolah atau berangkat ke sekolah itu hanya inginnya bermain, tidak ingin memperhatikan materi atau tidak ingin mengerjakan tugasnya mungkin di sekolah gitu. Tapi masih ada, tidak semuanya, beberapa mungkin ya. Nah, ini adalah bagaimana kita menimbulkan motivasi belajar agar anak itu bisa belajar dengan kondusif, belajar dengan semangat dari dirinya sendiri untuk bisa mengasah kemampuan anak tersebut. Nah, dan entah bisa tadi
Poin pertama yang membangkitkan minat dan yang menimbulkan motivasi ini sama-sama memiliki hubungan. Itu juga ketika anak-anak atau ketika guru ini bisa memberikan materi yang menarik gitu, mengemas materi pembelajaran dengan menarik, insya Allah anak-anak juga akan bisa menambah minatnya belajar dan bisa menambah motivasi untuk anak dalam belajar. Lalu yang kedua ada memberikan acuan. Di sini acuan, jadi kita tidak bisa keluar dari materi tersebut, jadi harus punya acuan, tidak melebar. Lalu yang kedua ada menunjukkan kaitan, jadi setiap materi itu punya kaitannya masing-masing, tidak istilahnya tidak ada hubungannya. Jadi setiap materi itu pasti ada hubungannya, atau materi yang selanjutnya atau materi yang sebelumnya. Itu poin-poin yang harus diperhatikan dalam membuka pembelajaran. Lalu yang kedua ada keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan memiliki arti menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain, seperti teori dan praktik atau sebab dan akibat, oleh Udin S. Winata Putra. Jadi di sini adalah keterampilan menjelaskan itu adalah bagaimana guru bisa menyampaikan sesuatu dengan baik. Kadang-kadang ketika keterampilan menjelaskan ini kurang baik, maka pemahaman atau istilahnya pesan yang disampaikan oleh guru kepada siswa akan terhambat karena cara menjelaskannya kurang gitu teman-teman. Lalu komponennya, yang pertama menentukan hal pokok, memberikan penjelasan yang meyakinkan, memberikan penjelasan secara gamblang atau sederhana, menghindari bahasa yang sulit dipahami, memeriksa anak mengerti dengan hal yang kita ajarkan. Nah, bisa kita lihat adalah di sini adalah menentukan hal pokok. Hal pokok apa yang akan kita persiapkan dalam menjelaskan pembelajaran, itu sangat penting sekali. Yang kedua, memberikan penjelasan yang meyakinkan. Jadi sebagai guru kita harus meyakinkan anak, menjelaskan. Penjelasan itu harus meyakinkan, jadi tidak ragu-ragu atau malah membuat dan mengerti. Lalu penjelasan secara gamblang atau sederhana. Penjelasannya itu harus jelas kepada anak dan diberikan secara sederhana. Jadi tidak rumit lah katakan. Terus menghindari bahasa yang sulit dipahami. Jadi jangan memakai bahasa-bahasa yang sulit dipahami oleh anak. Itu bahasa yang di tahapan SD atau SMP. Itu akan sulit memahami untuk anak. Lalu memeriksa anak mengerti dengan hal yang kita kerjakan. Kita akan terus memantau, guru harus memantau bagaimana anak itu paham atau tidak dengan materi yang kita ajarkan. Itu adalah komponen keterampilan menjelaskan pembelajaran. Beberapa hal yang penting untuk diperhatikan oleh guru. Lalu keterampilan menutup. Kegiatan menutup merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pembelajaran menurut Hasibuan 1994. Nah, keterampilan ini memang dibutuhkan dalam menutup pembelajaran agar pembelajaran ini bisa kita akhiri dengan baik gitu. Jadi tidak hanya membuka menjelaskan, tapi ada komponen penting yaitu menutup istilahnya menutup pembelajaran agar pembelajaran ini bisa diakhiri dengan baik. Jadi tidak hanya membuka dan menjelaskan saja, ada komponen menutup atau keterampilan menutup ini. Lalu komponen keterampilan menutup pembelajaran. Ya, ada dua komponen. Yang pertama, mereview dan mengulas kembali materi yang sudah dijelaskan. Jadi setelah kita menjelaskan materi, nah kita juga harus bisa mereview lagi, mengulang kembali, karena anak itu kan kadang gampang bosan istilahnya, kadang suka lupa karena kebanyakan kan istilahnya materi yang diberikan adalah bermain sambil belajar, jadi kita fun gitu pembelajarannya. Jadi anak-anak kadang ada yang beberapa yang lupa mungkin ketika materi yang diberikan. Jadi kita mereview lagi, kita kira-kira anak sudah paham sampai mana, apa yang harus diperbaiki, pahamnya sampai sini gitu. Nah, yang kedua adalah mengevaluasi. Nah, dua hal ini memang sangat berkesinambungan. Kita review anak-anak sudah paham sampai mana, apa yang anak-anak belum paham, lalu kita evaluasi. Kira-kira evaluasi apa nih, pembelajaran apa yang kurang, atau apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditambah, apa yang harus dikurangi. Nah, ini dua hal yang penting, yaitu mereview atau mengulas materi yang sudah dijelaskan dan mengevaluasi. Oke. Mungkin itu saja ya dari saya yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.